Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali rasanya bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semua pada serial video kita kali ini. Baik teman-teman, serial video kita kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah kita pada program studi pendidikan bahasa Indonesia, yaitu morfologi. Nah, dari morfologi itu kita akan pilih salah satu topik bahasan kita dari morfologi itu, yaitu proses afiksasi dalam morfologi bahasa Indonesia. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay di sini untuk kita masuk ke inti topik bahasan kita. Oh ya, sebelum kita masuk ke topik bahasan kita, saya mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke halaman kelas kita. Ketik saja di Google www.ruangpemuda.info. Kemudian itu akan diarahkan pada tampilan e-learning kita di sini ya. Ini dia. Pilih apabila sudah bergaul melihat di website kelas kita, pilih kelas kuliah ini ya, bagian di atas halaman kelas kuliah. Setelah itu kita akan melihat salah satu topik bahasan kita dari sekian materi yang telah disediakan di sini. Kita akan mengambil salah satu pembahasan kita pada mata kuliah morfologi, yakni afiksasi dalam morfologi bahasa Indonesia. Kita klik dulu ya untuk masuk ke inti topik bahasan kita. Oke, sepertinya lebih bagus kalau ini bagus begini. Oke, afiksasi dalam proses morfologi bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, sebagaimana pengetahuan umum atau kita ketahui bahwa morfologi ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata, termasuk bagaimana kata dibentuk dari morfem-morfem, dan salah satu proses pembentukan kata yang paling produktif dalam bahasa Indonesia adalah afiksasi. Jadi itu perlu kita kenali bagaimana proses afiksasi itu dalam proses morfologi bahasa Indonesia. Proses ini sangat penting teman-teman, karena ini memungkinkan kita membentuk berbagai macam kata-kata baru dari perubahan kata dasarnya. Jadi bisa saja satu kata dasar itu bisa melahirkan berbagai macam bentuk kata dengan tentunya berbeda makna juga ya. Jadi satu kata bisa saja membentuk berbagai macam kata-kata baru. Oke, itu ya teman-teman. Oke, kita perlu lihat dulu target capaian kita supaya pembelajaran kita semakin terarah. Jadi teman-teman, salah satu beberapa indikator yang menjadi target capaian kita hari ini. Jadi indikator keberhasilan kita untuk mengikuti serial video ini, minimal yang pertama itu kita mampu menjelaskan konsep dasar afiksasi dalam morfologi bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, setelah mengikuti kelas ini dikatakan berhasil apabila teman-teman minimal mampu menjelaskan konsep dasar afiksasi dalam morfologi bahasa Indonesia. Itu yang pertama ya, target capaian yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis afiks dalam bahasa Indonesia, menganalisis proses afiksasi dalam pembentukan kata, dan menggunakan bentuk afiksasi secara tepat dalam berbagai konteks bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, itu bisa dikatakan lulus atau dikatakan berhasil apabila mencapai atau minimal memiliki pemahaman dasar terkait dengan ini ya. Oke, kita masuk kepada inti topik bahasan kita, afiksasi. Apa sih itu afiksasi? Oke, afiksasi itu adalah proses morfologis yang melibatkan pembentukan afiks ya, atau penambahan afiks, imbuhan pada satu bentuk dasar atau yang dikenal dengan istilah morfem dasar untuk membentuk kata baru atau mengubah maknanya. Afiksasi ini merupakan proses penambahan morfem terikat pada morfem bebas yang berfungsi mengubah makna leksikalnya dan atau gramatikal satu kata. Jadi ada morfem bebas dan ada morfem terikat. Jadi morfem bebas itu adalah morfem yang dia bisa berdiri sendiri tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ada penambahan morfem-morfem lainnya. Dia bisa berdiri sendiri dan melahirkan makna. Dan ada morfem terikat, dia tidak dapat memiliki makna, tidak memiliki makna ketika tidak digabungkan dengan morfem bebas. Jadi dia disebut dengan morfem terikat.
Ya itu ya teman-teman. Terus kita perlu mengenal jenis-jenis afiks ya, supaya pemahaman kita lebih sempurna. Oke. Afiks dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan letaknya terhadap kata dasar. Jadi berdasarkan letaknya afiks ini itu bisa dikategorikan berdasarkan pemberian namanya. Yang pertama ada awalan, atau dengan istilah tata bahasanya, istilah gramarnya prefix. Prefix. Contohnya misalnya ada me, ber, ter, di, pe, se, ke, per, dan lain-lain. Jadi contoh kita ambil kata dasar masak ya, tambahkan me menjadi memasak. Lari dari kata berlari dari kata lari. Jadi teman-teman, satu kata dasar itu atau bentuk dasar itu bisa melahirkan berbagai macam bentuk lainnya yang tentunya juga berbeda maknanya. Kita ini kita lihat dari kata masak ini adalah kata kerja ya, kata kerja yang artinya dengan menambahkan memasak artinya menunjukkan suatu aktivitas atau tindakan untuk memasak, apakah memasak di dapur atau memasak mie dan lain sebagainya. Artinya aktivitas, menunjukkan suatu aktivitas. Demikian juga lari, juga menunjukkan aktivitas berlari. Misalnya dalam kalimat dia berlari kencang misalnya, berlari. Jadi itu dengan memberikan awalan me atau ber atau itu dicontohkan me, ber. Kemudian ter, bagaimana ter? Misalnya dari kata terpanggil, terdiam, terhina, terpukul. Ya, demikian juga dimakan, dihina, dicaci, ditusuk, ditendang, dan pokoknya banyak-banyak contohnya lagi. Kemudian P, misalnya pemasak, itu berubah dari kata kerja memasak menjadi P, ditambahkan P, akhirnya berubah menjadi pemasak. Orang yang sedang melakukan memasak, orangnya ya. Pemasak, penyaji, penceramah, penkhutbah, pemberi khutbah, dan macam-macam lagi lainnya. Pelari, dari kata lari bisa juga ya. Jadi itu yang sering kita temukan dalam bahasa Indonesia. Bahkan kita gunakan sehari-hari tanpa kita sadari bahwa ternyata dari bahasa yang kita gunakan itu ternyata terjadi proses morfologi yang sangat kompleks namun kita tidak menyadarinya. Untuk itu sangat perlu kita pahami ini, khususnya bagi teman-teman yang kebetulan mengambil pendidikan bahasa Indonesia supaya mendalami ilmunya sebagai calon pendidikan bahasa Indonesia gitu ya, atau bisa saja nanti jadi ahli bahasa dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada suffix, akhiran seperti kan, i, an. Kita berikan contoh misalnya dari kata makan, tambahkan an menjadi makanan. Ada lagi beri menjadi berikan. Jadi kata beri makan ini kata kerja atau memakan kata kerja, dengan menambahkan a itu sudah berubah juga kelas katanya. Jadi berubah maknanya, juga berubah kelas katanya. Dari kata memakan, aktivitas memakan sesuatu untuk masuk ke mulut, ditambahkan menjadi makanan, berarti sesuatu yang bisa dimakan. Sesuatu yang bisa dimakan ya, gitu ya. Berikan, itu dari kata memberi, aktivitas memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Dengan memberikan tambahan akhiran kan, itu bisa berubah menjadi instruksi atau perintah. Berikan padaku tab itu, berikan padaku komputer itu, berikan padaku penjelasan, berikan padaku, dan lain sebagainya ya. Banyak contoh-contoh lagi. Kemudian ada infix atau sisipan seperti L, M, R. Contoh dari kata tunjuk. Kita tidak mengatakan metunjuk atau bertunjuk, tapi telunjuk ya. Demikian juga getar, dari kata gitar tambahkan menjadi gemetar. Jadi ada sisipan kan. Kemudian keempat ini konfiks atau gabungan awalan dan akhiran. Jadi ada juga kata yang bisa saja bersumber dari kata kerja atau kata sifat dengan menambahkan awalan dan akhiran. Contohnya an, pe, an, ber, an, mem, per, kan. Contohnya kebaikan dari kata baik,
pengertian, dari kata pengertian. Memperdalamkan, mempertemukan, nah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa saja perubahan itu diambil dari kata dasar kata sifat, diambil dari kata dasar kata kerja, diambil dari kata dasar kata benda. Contohnya kita ambil dari kata dasar kata sifat ya, ini baik. Baik itu adalah kata sifat, adjektiva ya. Adjektiva, kata sifat baik. Orangnya baik. Artinya baik itu deskripsi tentang seseorang, misalnya dia orangnya baik. Ya, baik. Tapi kalau kita menambahkan ke di awalan ke dan akhiran kan menjadi kebaikan, itu berubah makna menjadi berubah kelas katanya juga dari kata sifat menjadi kata benda, kebaikan. Berarti kebaikan. Kata benda abstrak ya, bukan konkret. Kalau konkret itu kan yang bisa dipegang langsung ya. Apalagi ada juga yang bersumber dari misalnya kata kerja. Kata kerja dari dengan memberikan KA, misalnya apa ya, apa ya, pengertian, mengerti, dari kata mengerti ya, atau ngerti, pengertian. Oke, artinya berubah juga menjadi kata benda atau nomina. Ada juga yang bersumber dari kata benda itu sendiri atau nomina, misalnya dari kata rumah. Nah, rumah itu kan rumah kata benda, itu bisa dengan menambahkan me tambah kan, jadi itu bisa berubah makna atau berubah kelas katanya juga. Merumahkan, nah, merumahkan, menyekolahkan, nah, dari kata sekolah kan, nah gitu. Jadi itu sebenarnya itu sangat enak sekali kita mempelajari bahasa, karena sebenarnya kita gunakan sehari-hari, namun kita tidak sadari. Dengan mempelajari morfologi ini, kita tersadar, wah ternyata penggunaan bahasa yang kita gunakan itu, kemampuan bahasa yang kita miliki itu adalah ternyata terdapat di belakangnya itu ada proses yang sangat luar biasa. Oke, kita lihat fungsi afiksasi ya. Oke teman-teman, ini kebersamaan kita sudah 12 menit, sedikit lagi. Fungsi afiksasi. Jadi beberapa fungsi itu bisa kita lihat, diantaranya mengubah kelas kata. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa itu bisa mengubah kelas kata. Dari kata sifat bisa berubah bentuk menjadi kata benda, kata kerja menjadi kata sifat, kata pokoknya itu ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi, misalnya dari kata baik menjadi kebaikan. Nah, itu kan dari kata dasarnya kata sifat. Mengubah kelas kata. Kalau kelas kata itu sendiri kan kita sudah pelajari pertemuan sebelumnya tentang kelas kata. Kita sudah mengenali apa itu kelas kata, pengelompokan kata seperti kata sifat, kata benda, kata keterangan waktu, keterangan tempat, kata seru, kata penghubung, dan lain sebagainya ya. Dan kalau tidak salah itu ada setidaknya ada 8 kelas kata yang perlu kita pahami, yang perlu kita kenali ya. Kemudian yang kedua, menyatakan aspek gramatikal seperti waktu, pelaku, objek. Kemudian menciptakan makna baru, ya tentu ya. Kalau ada perubahan menciptakan makna baru. Kemudian kata dasar, contoh, ini contohnya kata dasar ajar, verba kan, verba, atau kata kerja, verba. Ajar artinya sesuatu aktivitas mengajar, aktivitas mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan. Nah, dengan afiksasi misalnya dari kata ajar, pengajar, mengajar, pelajaran, terajar, diajar, apalagi itu ya. Kemudian produktivitas afiks. Beberapa afiks sangat produktif, sering digunakan dalam pembentukan kata baru, sementara yang lain terbatas penggunaannya. Kita contohnya membentuk verba aktif ya, me. Nah, jadi ada me untuk membentuk verba aktif, misalnya memakan, menghina, mencaci, menonton, melihat, memainkan, apalagi memberikan tutorial, banyak sekali contohnya ya. Kemudian P, pembentukan pelaku kegiatan, misalnya pengajar, penyanyi, penceramah, penkhutbah, pembohong, penceling, ya itu ya. Contohnya tulis, menulis, penulis, tulisan. Pembentukan makna melalui afiksasi ya. Kita lihat. Setiap afiks memiliki kontribusi semantik terhadap kata yang dibentuk ya.
Contohnya tulis, kata dasarnya kan menjadi menulis, melakukan kegiatan menulis. Tertulis, sesuatu yang sudah ditulis, ya. Penulisan, proses atau hasil penulisan. Itu kan dari 3 saja ini, itu kan bersumber dari satu kata dasar tulis. Jadi bisa melahirkan atau membentuk berbagai macam makna baru. Afiksasi dan ambiguitas, ya. Kita lihat dalam beberapa kasus, afiksasi dapat menyebabkan ambiguitas makna. Misalnya, pengangkatan itu dapat berarti hasil mengangkat atau proses mengangkat, tergantung konteks, ya. Oke, gitu ya teman-teman. Sampai di sini kita pertemuan kita. Namun ini saya lampirkan beberapa referensi ini yang mungkin bisa menjadi tambahan referensi kita untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan morfologi ini. Salah satu bahasan kita tentang afiksasi dalam morfologi bahasa Indonesia. Teman-teman juga bisa mencari referensi kumpulan karya saya yang seputar dengan linguistik. Ada buku saya linguistik, ada juga sintaksis, ada juga psikolinguistik, yang semuanya menjadi pendukung referensi kita ini. Teman-teman bisa temukan di Google dengan mengetik kata dasar kata kunci Aco Nasir, kemudian dia boleh masuk di websitenya, boleh juga masuk di ResearchGate, boleh juga masuk di Google Scholar Aco Nasir. Itu semua teman-teman beberapa karya saya yang telah saya lahirkan. Ada beberapa yang gratis, saya gratiskan, ada juga beberapa yang meminta teman-teman bisa memberikan kontribusi atau donasi untuk mendukung saya untuk tetap berkarya. Demikian teman-teman, sampai jumpa di serial video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.